Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 lingkaran. Apa saja yang akan kita pelajari? Anak-anak, ternyata banyak sekali ya benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Di sekitar kalian, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, tentunya banyak kalian jumpai benda-benda yang berbentuk seperti ini. Berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, uang koin, ada kaset CD, ada tutup botol, ada gelang, ada cincin, dan sebagainya. Lanjut, setelah kita mengetahui bahwa benda-benda itu bentuk lingkaran, lalu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan lingkaran itu? Mari kita perhatikan gambar lingkaran di samping ini. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Ada satu titik tetap yang di sini disimbolkan dengan O, diberi keterangan O, titik tetap di tengah ini. Kemudian tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tetap dari titik tetap. Kemudian di sini ada titik, di sini lagi ada titik, di sini lagi ada titik, di sini lagi ada titik. Banyaknya titik yang berjarak sama itu, berjarak sama dari titik tetap itu, kemudian dihubungkan jadilah sebuah lingkaran. Jadi jarak yang sama itu disebut, dan jarak yang sama itu disebut jari-jari. Dari titik tetap ke suatu tempat dengan jarak yang sama namanya jari-jari. Dari gambar di samping, titik O adalah pusat lingkaran yang tadi disebutkan dengan istilah titik tetap. Lanjut, kita akan kenali unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya? Ada juring, ada juring ini ya. Kemudian ada busur. Kemudian tadi titik pusat, kemudian ada tembereng wilayah ini, kemudian ada apotema garis ini, kemudian ada tali busur garis panjang ini, dan ada jari-jari. Jari-jari tadi ya, dari titik pusat ke sebuah tempat yang berjarak sama. Lanjut, kita kenali lebih dalam apa itu yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran. Berada di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat adalah berupa titik di tengah lingkaran, memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Berada di tengah lingkaran, dia memiliki jarak yang sama dengan semua titik yang ada di lingkaran. Dengan yang ada di sini, dengan yang ada di sini, dengan yang ada di sini, bahkan dengan yang ada di sini. Di sekian wilayah ini punya jarak yang sama. Namanya titik pusat. Lanjut, jari-jari lingkaran. Perhatikan yang bergaris merah ini ya nak ya. Apakah itu? Segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ini namanya jari-jari. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Dari titik pusat ditarik ke suatu titik dalam lingkaran namanya jari-jari. Di sini juga namanya jari-jari. Kita lanjutkan. Diameter. Apakah itu diameter? Perhatikan garis merah ini. Diameter adalah ruas garis
yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Perhatikan, ada dua titik pada lingkaran, satu di sini, satu di sini. Dihubungkan kok melalui pusat lingkaran, berarti namanya diameter. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Kalau tadi jari-jari hanya dari titik pusat sampai ke suatu titik dalam lingkaran. Sedangkan diameter menghubungkan dua titik dalam lingkaran yang melalui titik pusat. Paham ya? Baiklah, kita lanjutkan. Unsur yang berikutnya adalah tali busur lingkaran. Bagian mana yang disebut tali busur lingkaran? Perhatikan garis merah ini. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ada titik di sini, ada titik di sini, dihubungkan. Namanya tali busur. Hampir sama dengan diameter. Perbedaannya apa, anak-anak? Kalau diameter melalui titik pusat lingkaran, kalau tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Kesamaannya menghubungkan dua titik pada lingkaran. Lanjut, busur lingkaran. Perhatikan garis merah yang melengkung ini. Apakah itu busur lingkaran? Garis lengkung pada lingkaran yang menghadap tali busur. Ini tali busur menghubungkan dua titik pada lingkaran yang tidak melalui titik pusat. Depannya tali busur ada garis lengkung, berarti itu namanya busur lingkaran. Lanjut, apotema. Apa itu apotema? Perhatikan garis merah ini. Apotema adalah garis tegak lurus antara pusat lingkaran dengan tali busur. Ini pusat lingkaran, ini tali busur, ditarik garis tegak lurus, namanya garis ini adalah apotema. Kemudian unsur yang lainnya adalah tembereng. Di zona merah ini ya anak-anak, yang diarsir merah, apakah itu? Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur yang melengkung, kita ingat kembali, dan tali busur. Namanya tembereng. Berikutnya, juring. Juring adalah, kita perhatikan pula, daerah yang diwarna merah ini, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan tali busur antara dua jari-jari tersebut. Daerah pada lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan tali busur antara dua jari-jari tersebut. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang keliling lingkaran. Keliling, anak-anak mengelilingi, berarti anak-anak berada dalam satu titik, kemudian anak-anak berputar kembali lagi ke titik semula. Maka keliling lingkaran adalah garis kurva pembentuk lingkaran, yaitu apabila kita memotong lingkaran, garis kurva pembentuk lingkaran, yang apabila kita memotong salah satu bagiannya ini, kemudian kita rentangkan, maka yang akan terjadi garis seperti ini. Ya, jadi keliling lingkaran adalah garis kurva pembentuk lingkaran yang apabila kita memotongnya dan kita rentangkan akan terjadi seperti ini. Atau dengan istilah lain,
Ketika kita berputar dari satu titik, kemudian kita berputar sampai kembali ke titik itu lagi, garisnya mengikuti perjalanan kita, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran. Anak-anak, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengajarkan konsep keliling itu dalam peristiwa tawaf. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf atau berkeliling Ka'bah." Orang yang tawaf berkeliling Ka'bah. Maka tawaf itu muteri Ka'bah, melingkari, ya. Melingkari, memutari Ka'bah. Lalu bagaimanakah cara mencari keliling lingkaran? Kalau tadi kita sudah paham unsur-unsurnya, kita pun akan mudah memahami bagaimana mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter. Apakah itu pi? Pi adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameter bernilai konstan atau sering dilambangkan dengan lambang seperti ini yang dibaca pi. Pi sama dengan perbandingan keliling dengan diameter. Diameter itu yang mana? Garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran melalui pusat lingkaran atau dua kalinya jari-jari. Ini namanya diameter. Jadi keliling sama dengan pi kali d. Bisa menggunakan 3,14 atau menggunakan 22/7. Atau keliling juga bisa dicari dengan cara mengalihkan 2 kali pi kali jari-jari. Mari kita latihan. Contoh soal pertama, jika diketahui lingkaran A memiliki diameter 14 cm, tentukan keliling lingkaran A dengan pi 22/7. Kita buat bagaimana penyelesaiannya. Diketahui D diameter sama dengan 14 cm dan pi 22/7. Ditanya kelilingnya. Maka bagaimana menjawabnya? Cara mencari keliling sama dengan pi kali D sama dengan pi 22/7 kali D diameter 14 sama dengan 44. Jadi keliling lingkaran A adalah 44 cm. Contoh soal kedua, tentukan keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya 50. Kalau tadi diketahui diameter, sekarang bagaimana mencari keliling jika diketahui jari-jarinya? Perhatikan penyelesaian berikut. Diketahui jari-jari R sama dengan 50 cm dan pi 3,14. Ketentuan pi ini kalian bisa melihat dari bilangan yang akan kita hitung ya nak ya. Jika bilangan itu merupakan kelipatan 7 bisa dibagi 7, maka kita bisa menggunakan pi 22/7. Tapi jika bilangan itu bukan kelipatan 7, tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan 3,14. Apa yang ditanya? Keliling. Maka mari kita jawab. Keliling sama dengan jika diketahui jari-jari, maka keliling sama dengan 2 kali pi kali R atau jari-jari. 2 kali 3,14 kali 50. 2 kali 50 100 kali 3,14 sama dengan 314. Maka jadi keliling lingkaran A adalah 314 cm.
Contoh soal ketiga, tentukan jari-jari lingkaran. Jika diketahui keliling lingkaran adalah 132 cm dengan menggunakan pi 22/7. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. K, keliling lingkaran 132 cm, pi 22/7. Ditanyakan berapa jari-jarinya? Mari kita jawab. K rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Yang sudah diketahui kita tuliskan dulu. Keliling diketahui 132, pi diketahui 22/7. Kita hitung yang sudah bisa dihitung. 2 dikali 22/7 sama dengan 44/7. Maka R sama dengan 132 dibagi 44/7. Maka R sama dengan 132 kita sederhanakan. Dibagi 7, 132 bagi 7, 3. 44 dibagi, mohon maaf, kita ubah dulu ya nak ya. R sama dengan 132 dibagi 44/7. Agar mudah menghitungnya, kita ubah dalam bentuk perkalian. Sama dengan R sama dengan 132 kali dibalik 7/44. Kemudian kita sederhanakan. 132 kita bagi 44 sama dengan 3. 44 dibagi 44 1. Maka kita dapatkan 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi jari-jari lingkaran adalah 21 cm. Bisa ya anak-anak? Jika masih bingung, boleh diulang kembali, boleh dicermati kembali. Alhamdulillah, aku menjadi lebih tahu. Selamat berlatih anak-anak, silahkan dicermati lagi modul yang sudah tersedia. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.